Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam litatmimi makarimil akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul khallaq. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunji qailaha min adabi yaumil talaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam alal itlaq wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi wa ahabbahu washtaq. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-Ahzab 21. Wa qala aidan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yunus 58. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan karunia dan nikmat yang tak terhingga. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, kekuatan, sehingga kita semua pada hari ini, pada saat ini mampu melangkahkan kaki ke masjid ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Khatib mengajak khususnya diri pribadi dan umumnya semua jamaah untuk senantiasa menjalankan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan selalu berusaha untuk menjalankan semua perintahnya dan pada saat yang sama menjauhi semua larangannya. Hal itu dilakukan dalam kondisi dan situasi apapun. Saat kita tengah dirundung kesedihan, atau sebaliknya saat kita tengah diliputi kegembiraan, saat kita sedang dalam kesendirian ataupun sedang bersama-sama dengan orang lain, dan seterusnya, kita berusaha untuk selalu menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan khutbah kali ini izinkanlah khatib untuk berbicara tentang cara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti diketahui bahwa saat ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awwal, yang notabene merupakan bulan dilahirkannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sudah selayaknya, sudah semestinya bahwa kita selaku umat Islam dimanapun berada, bahkan di seluruh dunia, menyambut dengan gembira, menyambut dengan sukacita
akan hari kelahiran Nabi atau yang kita kenal dengan Maulid atau Milad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tertera dalam surah Yunus ayat 58 yang khatib bacakan di muqaddimah tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artinya, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan karunia dan rahmat yang tertera di dalam surah Yunus ayat 58 tadi? Dalam sebuah hadis dijelaskan, misalnya dari hadis Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan karunia dan rahmat tersebut adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti bunyi hadis, wa akhraja Abu Syekh an Abbas radhiyallahu anhuma fil ayah qala fadlullah al-ilm wa rahmatuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya 107. Jadi yang dimaksud dengan kita bergembira dengan karunia atas karunia dan rahmat Allah sesungguhnya adalah kegembiraan menyambut Nabi besar Muhammad SAW yang kita yakini beliau adalah rahmat, dan rahmat bukan saja bagi umat Islam melainkan rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan inilah umat Islam di berbagai tempat, di berbagai penjuru dunia biasa menyelenggarakan misalnya acara peringatan atas hari kelahiran Nabi Muhammad atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tentu saja bukan hanya sekedar mengingat. Tujuannya bukan hanya sekedar kita tidak lupa akan hari kelahiran Nabi atau mungkin mengagungkan namanya, tetapi yang justru jauh lebih penting adalah bagaimana kita selaku umatnya, bagaimana kita selaku umat Islam mampu meneladani apa yang telah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW semasa hidupnya, untuk kemudian kita realisasikan, untuk kemudian kita ejawantahkan dalam kehidupan kita semua selaku umatnya, baik pada level individu setiap kita di antara kita maupun pada level yang lebih luas dalam konteks lingkungan sekitar masyarakat, bahkan pada level negara sekalipun. Pada kenyataannya, hadirin sekalian yang berbahagia, ada banyak cara yang dilakukan umat Islam di seluruh dunia untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dari mulai yang berskala kecil sampai yang berskala besar, bahkan hingga sampai dilakukan beberapa hari. Di negeri kita sendiri, Indonesia, di mana umat Islam merupakan mayoritas, ada banyak kegiatan peringatan Maulid Nabi yang cukup besar, baik dilakukan di masjid-masjid atau bahkan di lapangan-lapangan yang luas atau di tempat-tempat yang lainnya, seringkali diadakan secara semarak. Dan sesungguhnya memperingati Maulid Nabi memang bisa dilakukan dengan beragam cara, sepanjang tentu saja bahwa kegiatan tersebut bisa membawa kepada kebaikan, bisa membawa kepada sesuatu yang mendorong kita untuk selalu atau ingin terus berbuat baik, bahkan selalu ingin meningkatkan kebaikan seperti yang dicontohkan oleh Nabi, dan sepanjang pula tidak bertentangan tentu saja dengan ajaran kita, ajaran Islam. Hadirin yang berbahagia, jika kita misalnya melihat pada salah satu pendapat ulama, sebut saja Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya, mengatakan bahwa peringatan
Maulid Nabi besar Muhammad SAW hendaknya diisi paling tidak dengan 4 hal. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua memberi makan, al-it'am. Kemudian yang ketiga bersedekah. Dan yang keempat mengucapkan berbagai pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita lihat prakteknya di kalangan kita umat Islam di Indonesia misalnya, kalau menyelenggarakan Maulid Nabi, saya kira juga bisa mencakup 4 kegiatan tersebut. Ya, sebut saja tentang membaca Al-Quran. Saya kira ini hampir tidak atau sebaiknya tidak ditinggalkan ketika kita memperingati Maulid Nabi. Karena jelas membaca Al-Quran atau kitab suci kita, ya, yang berkaitan dengan Maulid Nabi bukan saja mendatangkan pahala, karena kita yakin bahwa membaca saja Al-Quran menurut agama kita sudah mendapatkan pahala. Tapi tentu saja kita berharap jauh lebih daripada itu, jauh lebih daripada sekedar mendapatkan pahala bacaan. Meskipun bacaan saja itu sudah berpahala, tapi tentu kita berharap yang jauh lebih tinggi dari itu, yaitu bahwa kita bisa memahami Al-Quran, memahami ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, dan kemudian menjadikannya pedoman hidup bagi kita. Kita meyakini bahwa kalau kita ingin tahu tentang katakanlah sejarah perjuangan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, berikut berbagai contoh yang pernah beliau hadirkan atau tampilkan untuk kita semua selaku umatnya, meskipun sudah rentang masa yang sangat jauh. Maka salah satu caranya adalah dengan membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran menjadi urutan yang pertama di dalam kita mengikuti atau melaksanakan peringatan hari lahir atau Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, di dalam surat Al-Ahzab pada ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang baik bagimu, bagi kita semua selaku umat Islam. Umat Islam yang seperti apa? Lanjutannya adalah liman kana yarjullah, yaitu orang Islam yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala wal yaumal akhir, dan datangnya hari akhir, hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan saja kita meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi, atau kalau orang Islam yang mampu meneladani Nabi adalah umat Islam yang dengan kategori tadi mengharapkan rahmat dari Allah, kemudian mengharapkan atau tahu bahwa hari akhirat pasti akan datang. Kita yakini betul bahwa hari akhir, yaumul qiyamah, itu sudah pasti akan datang kepada kita semua. Dan yang ketiga adalah dengan selalu banyak menyebut, banyak berzikir, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Islam Jemaah yang berbahagia, dalam hadis yang lain, misalnya dalam sebuah hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abi Hurairah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini, diutus kepada kalian semua, diutus kepada kita semua selaku umatnya, dari sejak zaman Nabi sampai zaman kita di hari ini, adalah litatmimi makarimil akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan Rasulullah adalah simbol daripada akhlak yang baik. Wa innaka
la'ala khuluqin 'azim. Itu dalam salah satu ayat yang lain dalam Al-Qur'an. Bahwa Nabi Muhammad adalah inti simbol daripada akhlak yang baik. Maka tentu kita sebagai umatnya, sebagai umat Muhammad SAW yang hidup di zaman hari ini yang terentang sekitar 14 abad, masih tetap bisa menjadikan Nabi sebagai representasi daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya itu yang sebenarnya hari ini begitu penting bagi kita semua, akhlak yang baik. Akhlak yang baik seharusnya tercermin dalam berbagai hal, dalam semua bidang kehidupan. Ya. Hari ini misalnya kita banyak menyaksikan betapa akhlak menjadi sesuatu yang minus, menjadi sesuatu yang kurang di lingkungan kita, baik sebagai masyarakat maupun sebagai bangsa. Akhlak sosial, akhlak lingkungan masyarakat, akhlak pada level negara, akhlak dalam konteks politik, akhlak dalam konteks ekonomi. Sesungguhnya Al-Quran banyak sekali menjelaskan dan Nabi mencontohkan. Tapi seringkali luput atau tidak bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam konteks ekonomi, hal yang kecil saja, kebiasaan Nabi berdagang dulu, membantu Siti Khadijah yang kemudian menjadi istrinya, sesungguhnya itu adalah contoh akhlak ekonomi yang baik. Ya. Tidak menyembunyikan barang yang cacat ketika berdagang, apalagi sampai mengurangi timbangan. Sama sekali Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu. Jujur lebih diutamakan, sehingga sikap jujurnya itu kemudian menyebar kepada seluruh masyarakat, terutama para pedagang. Barangkali saat itu ada yang meremehkan. Bisa jadi para pedagang yang lain saat itu meremehkan betapa bodohnya Muhammad ketika dia menggelar dagangan yang cacat atau yang kurang, yang sudah mungkin kadaluarsa ditaruh paling atas, diejek oleh sesama pedagang yang lain, dianggapnya tidak pintar, tidak cerdik sebagai pedagang. Tetapi sesungguhnya atau kenyataannya justru para pembeli berbondong-bondong datang kepada tempatnya Nabi Muhammad karena mereka meyakini orang ini begitu jujur. Kalau barang yang cacat saja ditampilkan di atas, berarti dia tidak akan mungkin menyembunyikan hal-hal yang lainnya. Berarti dia dagang dengan jujur, dan itu menjadi semacam promosi gratis karena kemudian para pembeli menyebarkan dari satu mulut ke mulut yang lain, yang akhirnya tersebar luas ke seluruh masyarakat di saat ini. Ya, ketika itu belum ada istilah promosi apalagi melalui media, tapi mulut ke mulut juga luar biasa hanya karena modal kejujuran dalam berdagang. Itu akhlak Nabi dalam bidang ekonomi. Saya kira akhlak Nabi dalam politik jauh lebih banyak lagi ketika beliau mendirikan negara Madinah. Madinah kita yakini bukan hanya sekedar kota, tapi adalah negara. Karena di Madinah ada konstitusi, ada Mitsaq Madinah. Yang konstitusi itu disebut oleh Robert N. Bella, Profesor Robert N. Bella, sosiolog asal Amerika, sebagai konstitusi politik modern pertama di dunia. Mitsaq Madinah, Piagam Madinah. Karena saat itu belum ada konstitusi tertulis, apalagi yang jelas-jelas menyebutkan tentang toleransi, tentang melindungi minoritas, misalnya orang-orang non-muslim, Yahudi, Nasrani. Oleh konstitusi Madinah dibolehkan hidup koeksistensi damai, tentu saja dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati, misalnya membayar jizyah dan lain sebagainya. Itu normal dalam sebuah negara modern, ada semacam agreement di kalangan warganya, di kalangan komunitasnya, dan itu dilakukan secara tertulis. Itu yang luar biasa. Padahal peradaban saat itu, katakanlah Romawi yang sudah lebih dulu ada, bahkan kemudian atau sebelumnya lagi Yunani, tidak memiliki konstitusi secara tertulis. Karena itulah kemudian konstitusi itu dianggap yang paling modern, bahkan melampaui zamannya, kata Robert N. Bella. Itu luar biasa, dan itu adalah cerminan dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena itu hadirin sekalian yang berbahagia, bahwa sekali lagi salah satu hal terpenting dari peringatan Maulid Nabi adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, baik untuk kita secara individu maupun kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa. Hadirin, kemudian yang berikutnya adalah
Kegiatan yang bisa dilakukan dalam konteks memperingati Maulid Nabi adalah memberi makan, it'am, atau bersedekah. Ini satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh Nabi, memberi makan, bersedekah. Bahkan banyak riwayat menyebutkan Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dermawan, min ajwadin nas. Nabi adalah termasuk manusia yang paling dermawan, mudah berbagi, memberi makan atau apapun, bersedekah. Bersedekah sesungguhnya kita pahami bukan sekedar berbentuk fisik, makanan, tapi hal-hal yang lain pun kita bisa bersedekah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sementara kegiatan yang terakhir yang tadi saya kutip dari Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah mengucapkan berbagai pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Juga hal ini biasa kita dengar, biasa kita lakukan di setiap peringatan Maulid Nabi oleh umat-umat Islam, oleh kelompok-kelompok Islam di negeri kita Indonesia ini. Sebut saja misalnya kita sering membaca atau mendengar Maulid Al-Barzanji. Kita juga sering membaca atau mendengar Maulid Ad-Dibai dan lain sebagainya yang berisi pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Pujian kepada Nabi tentu saja merupakan hal yang sangat penting. Ya, bukan sekedar kita memuji Nabi, tapi sesungguhnya kebiasaan kita memuji Nabi itu kemudian bisa memunculkan motivasi, bisa menjadi dorongan kepada kita untuk mencintai Nabi, mahabbah kepada Nabi. Dan implikasinya kalau kita terdorong, termotivasi terhadap cinta kepada Nabi, maka kemudian kita akan termotivasi terus untuk selalu berbuat baik, untuk selalu mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan ya di akhir khutbah ini saya mengimbau tentu saja untuk saya pribadi, mudah-mudahan juga bagi para jamaah, kita semua termasuk orang-orang yang bukan sekedar mengingat Maulid Nabi, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah meneladani apa yang telah beliau lakukan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat dan bangsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim.